ini adalah kota nyaman, di mana kota murah juga. Jadi di Indonesia itu kita masuk dalam 9 dari 10 kota murah. Untuk di Sumatera kita nomor 2. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Answari hadir di Dialog Hadir untuk Negeri. Saat ini saya berada di kantor Wali Kota Metro. Saat ini saya sedang bersama Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOGK. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan berbincang-bincang seputar Kota Metro, Pak. Langsung, Pak, pertanyaan pertama di kesempatan hari ini. Bagaimana kabar Kota Metro, Pak, dengan iklimnya, dengan mata pencaharian masyarakatnya, serta kondisi terkini pasca COVID-19, Pak? Pertama kali kalau ditanyakan kabarnya, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tentu pandemi COVID-19 sejak ditetapkan sebagai pandemi menurut peraturan Presiden tanggal 12 Maret 2020. Upaya pemerintah dalam hal ini untuk melindungi masyarakat, memberikan kesehatan adalah hal yang paling pokok sekali, termasuk juga tentu beberapa pemerintah daerah dalam hal ini. Metro sangat konsentrasi tentunya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam perlindungan ini tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah bersama Forkopimda dan OPD terkait, serta lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan tentu atas dukungan semua yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, berupaya semaksimal mungkin sehingga kita dapat mengatasi hal ini. Iklim saat ini tentu kita sudah masuk di level 1. Level 1, Pak, ya? Alhamdulillah sejak Inmendagri 53 kalau tidak salah sekitar tanggal 4 Oktober dan kita sekarang sudah masuk di bulan kedua ya, artinya ya minggu ke-6 kita masuk di level 1. Jadi tentu juga kita bisa lihat kalau kita bisa menangani pandemi COVID dengan sebaik-baiknya tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terus, Pak, Metro dengan kondisi COVID sebelum level 1, Pak, ini seperti apa? Iya, jadi kita melihat ada 2 puncak. Ya, pada puncak pertama itu Januari 2021, di mana tentu ketika ada satu wabah, apalagi wabah ini adalah hal yang baru, ya, strain daripada virus coronavirus 2, ya, tentu berbeda dengan COP1. Untuk itu para ahli epidemiologi juga di dunia ini mempelajari sehingga kita belum menemukan vaksin saat itu. Angka kasusnya jadi tinggi, Pak. Kemudian masyarakat juga saat itu ya tentu masih bertanya-tanya, masih bertanya benar apa enggak nih, gitu kan. Jadi dalam proses inilah kita mencari. Dan puncak yang kedua itu pada masuk bulan Juni, secara cepat trennya meningkat sampai pada September. Harian angka kematian di Metro itu bisa 11 dalam waktu 3 minggu. Alhamdulillah vaksin terus kita kejar sesuai apa yang disampaikan, diamanahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Gubernur juga sangat kuat sekali dalam hal ini, bagaimana kepala daerah harus berupaya semaksimal mungkin mengatasi ini. Metro ya, dengan segala upaya alhamdulillah kita mencapai vaksin tertinggi. Yang pertama juga di Lampung, di mana vaksin 1 kita sudah mencapai saat ini 124,4%, vaksin 2 kita sudah masuk 82%, kemudian vaksin lansia kita sudah masuk 68%, vaksin untuk remaja kita masuk 144,4%. Nah, sekarang masih banyak PR. Harapan kita tentu masyarakat harus tetap prokes dalam hal ini. Karena penting sekali transmisinya itu adalah seperti kita bicara ini.
tetap menjaga jarak. Karena ya, Pak. iya, kita berpakaian masker, ya, maka aman kita berdua. Sudah vaksin lagi ya? Sudah ya vaksin dia? Sudah vaksin Nah, dua. itu beda kalau ada di lingkungan kita yang tidak bermasker. Nah, saya kira itu upaya-upaya dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Metro ini adalah masyarakat yang sudah paham, dengan pandemi COVID ini. Nah, ini berkat juga semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat tadi yang saya sampaikan tadi. Dan hebat sekali kolaborasi yang dilakukan TNI, Polri, DPRD dalam hal ini, Kejaksaan, ya, kemudian Pengadilan Negeri, semua Forkopimda bersama-sama, termasuk juga teman-teman dari media. Ini penting sekali. Iya, Pak. Nah, Pak, pertanyaan berikutnya, apakah upaya yang saat ini sedang dilaksanakan untuk kemajuan Kota Metro, Pak, ya, dengan kondisi yang luar biasa Kota Metro saat ini, Pak? Iya, jadi kita memahami pemulihan ekonomi itu harus dilalui dengan pemulihan masalah kesehatan. Kita juga paham bagaimana efek besar ketika kesehatan yang menjadi makna paling penting. Kita tahu kesehatan global maupun nasional akan mempengaruhi segala aspek, tata kelola manusia, perilaku hidup manusia, kemudian ekonomi, sosial, budaya. Nah, alhamdulillah proses ini kita bisa tunjukkan bahwa ketika kita sudah bisa menangani dalam 2 bulan ini pertumbuhan ekonomi kita, pemberdayaan berasal daripada pemberdayaan masyarakatnya sangat kuat sekali. Masyarakat sangat berdaya. Metro ini dengan indeks pembangunan manusianya tertinggi di Lampung. Ya, kalaupun beda dengan Bandar Lampung itu bedanya untuk tahun ini 0,25. Sedikit, Pak, ya. Sedikit sekali, kita 77,19. Dan ini juga tampak betul hidup gotong royong. Ya, masyarakat bergotong royong. Sehingga kita lihat ada pasar-pasar masyarakat. Ini adalah membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berasal dari masyarakat berbentuk UMKM, industri kecil. Kita lihat, tahu bahwa krisis dulu 2008 pernah terjadi krisis. Kemudian tulang punggungnya apa? Tulang punggungnya adalah ekonomi kecil, mikro. Jadi kita kemarin juga melakukan acara pameran UMKM Metro Bangga Beli, MB2. Jadi kita punya MB2 dari Kominfo juga sudah membuat aplikasi MB2. Nanti semua produk-produk yang berasal dari Metro, kita tahu ini juga EcoPrint dari Metro. Oh, ini salah satu EcoPrint. Karya, Pak, ya? Ada juga karya-karya dari anak-anak kita disabilitas. Ya, salah satunya adalah batik Ciprat, Silabi, Simbori, kemudian juga tentu EcoPrint yang saya pakai. Ada juga karya benang. Itu tadi strain itu kan yang dilakukan anak-anak kita yang cerebral palsy. Jadi alhamdulillah kita ingin Metro ini betul-betul menjadi kota layak anak juga tentunya. Kita tidak mau tinggalkan masyarakat, siapapun masyarakat, walaupun kita ajak dalam kondisi apapun juga. Saya kira itu yang penting. Iya, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, apa sih, Pak, istimewanya Metro dibandingkan kota-kota lain di Lampung, Pak? Nah, ini pertanyaan sebagai kepala daerah dan sebagai anak yang lahir di Metro, tentu saya mencintai kota ini. Saya ingin kota ini tentu bersama masyarakatnya mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tersebut kan. Tentu sangat banyak istimewanya. Ini dulu adalah satu tempat di mana Belanda menghadirkan kehidupan di sini juga, menunjukkan bahwa sentrum dari Lampung itu adalah Metro, pusatnya di Metro, dan kita berada di tengah-tengah pusat saat ini. Jadi di Masjid Taqwa, kemudian lapangan Merdeka, rumah dinas, itu adalah di mana kita berada di ketinggian 75 meter dari permukaan laut. Dan kalau kita lihat dari peta mitigasi kita, Inaris namanya, kita buka bahwa kita adalah kota yang
minimal bencana hanya ada gerakan-gerakan kecil tanah pada daerah selatan, karena dia di situ ada beberapa persawahan, dan kita dilalui oleh 3 sungai besar, kemudian kita punya irigasi tentunya, maka metro yang luasnya 7.321 km, jumlah penduduknya 170 juta, ini adalah kota yang nyaman, Pak, ya, di mana di sini juga kita sudah mempersiapkan ke depannya akan muncul industri-industri kecil. Jadi Metro Bangga Beli itu menghadirkan itu. Yuk kita buat, masyarakat Metro yang membuat, masyarakat Metro yang beli, dan masyarakat Metro yang membawa keluar dari Metro. Seperti itu, ya, Pak, tentu dengan kemajuan IoT sekarang, Internet of Things kita, teknologi yang berkembang, industri 4.0 kita masuk era society 5.0. Saya kira ini adalah ruang yang sangat terbuka di mana kita harus banyak berbuat, tiada hari tidak untuk berpikir untuk kemajuan Metro. Metro adalah kota yang nyaman untuk para investor ke boleh depannya. Pak investor datang ke Metro. Kita terbuka sekali, maka kepastian hukum itu penting. Dan kita sudah di 2022 ini mohon doanya kepada masyarakat Metro, tentunya juga kita akan mengadakan MPP, mall pelayanan satu atap. Ya, jadi semua proses perizinannya sesuai dengan juga perintah undang-undang tentunya dalam hal ini. Kemudian kenyamanan. Ini adalah kota nyaman di mana kota murah juga. Jadi di Indonesia itu kita masuk dalam 9 dari 10 kota murah. Untuk di Sumatera kita nomor 2, ya kan? Pak, dengan gelar dengan pendapat umat bahwa nomor kota termurah nomor 2, ini efek yang dirasakan apa sih Pak untuk Metro sendiri? Inilah yang disebut kota nyaman, ya, kota yang nyaman, kota yang aman, kondusif. Investor akan masuk ke sini. Kenapa? Investor itu tentu memilih sesuatu yang bisa terjangkau, ya. Lahan semuanya, ya. Jadi murah dalam Kartini bukan murahan, tentunya murah di mana orang bisa hidup, ya, dengan nyaman, ya. Dan ini adalah nilai-nilai yang modalitas yang sangat hebat sekali di kota Metro, ya. Dan kita adalah kota penyangga loh. Jadi sudah di RT RW provinsi pun kita adalah kota di mana di sini pendidikan, kesehatan sebagai penyangga dari beberapa wilayah sekitar, termasuk rumah sakit Ahmad Yani adalah rumah sakit tipe B regional, rujukan dari sebagian daerah masuknya ke Metro. Iya, masuknya di sini, pasar kita juga punya, ya. Jadi banyak sekali. Saya kira Metro adalah kota yang ke depan akan orang nyaman hidup di sini. Berlomba-lomba. Dan jangan lupa harapan hidupnya tinggi di sini, tertinggi di Lampung. Seperti itu Pak. Jadi kita umur harapan hidup kita 71,6 tahun. Gitu. Jadi kita melampaui di atas angka provinsi dan nasional. Tentu yang tampak bawahnya mana? Ini adalah kota nyaman di mana masyarakatnya hidup. Endorfinnya muncul terus, ya. Endorfinnya muncul terus. Jadi stresnya berkurang. Iya, nyaman dia di sini. Luar biasa Pak, ya. Ya, alhamdulillah, tentu kita berdoa pada Allah, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan kepada semua, sehingga kita bisa lebih banyak berbuat dan semangat gotong royong, silaturahim, tentu menjadi ke depan Metro ini akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga tentu apa yang kita kerjakan adalah untuk anak keturunan kita. Artinya kita melakukan investasi besar terhadap sumber daya manusia tadi, sehingga ini berkelanjutan terus. Investasi sustainable investasi tentunya kan yang berkelanjutan, memelihara alam, membangun infrastruktur dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, ini juga penting sekali. Nah, pemirsa LDS TV, Dialog Hadir untuk Negeri akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Pemirsa, Dialog Hadir untuk Negeri kembali hadir di kesempatan hari ini bersama Wali Kota Metro Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOGK. Pak, ke pertanyaan berikutnya nih Pak, touring sholat subuh berjamaah ini memang menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim Pak ya. Nah, apa sih Pak yang melatar belakangi Pak? Selain memang sudah kewajiban ya Pak sebagai umat muslim Pak. Iya, jadi begini, saya ini dari kecil nggak pernah dicari orang tua saya, kecuali subuh dan maghrib. Jadi hilangnya ke masjid gitu Pak ya? Ya, jadi begitu subuh saya diwajibkan untuk ke Masjid Taqwa. Kemudian sudah itu aktivitas masa kecil saya, kemudian bermain, belajar, bermain ya dengan teman-teman, dan harus kembalinya maghrib. Maghrib harus sudah di Masjid Taqwa lagi sampai Isya, dan itu berlanjut terus sehingga sudah menjadi juga sebelum menjabat wali kota saya sudah apalagi Ramadan saya sering kali juga diminta untuk kultum kesehatan ya itu. Nah sekarang rupanya sebagai wali kota saya harus memberikan nilai-nilai tentunya yang lebih baik lagi dalam hal nilai-nilai spiritual. Saya kira penting sekali ini, terutama kami ya yang mendapatkan amanah dari masyarakat, tentu harus menguatkan nilai-nilai spiritual kami, dan bersama dengan OPD kita bersama. Saya tidak pernah mengajak sih, tapi karena kadang kesadaran dari masing-masing sudah karena memang ikut. tidak bisa dipaksakan sebenarnya. Iya, jadi saya enjoy melaksanakan sholat subuh karena saya sudah biasa bangun subuh. Kalau sekarang ketika jadi dokter kandungan, kapanpun saya bangun ya, kadang-kala sehari ya mungkin tidur 2 jam itu sudah sangat cukup sekali untuk saya. Dan saya kira di situ saya bisa mendapatkan aspirasi ya dari masyarakat ya tentang pembangunan ke depan, masalah-masalah yang ada. Biasanya ada Pak Lurah, Bu Lurah yang ikut, RT RW juga ikut, tokoh masyarakat. Sholat subuh sembari menyerap aspirasi. Iya, menjerangi aspirasi. Saya kira itu yang paling baik, dengan nilai-nilai silaturahim kita bersama-sama. Apa yang ada masalah kita selesaikan. Jadi alhamdulillah masyarakat juga tidak menuntut berlebihan kepada kita. Nah tentunya harapan kita kepada semuanya, ya kita yang diberi amanah ya di pemerintahan, di legislatif, ya di yudikatif, saya kira kita harus jalankan hal-hal ini, hal-hal yang memberikan nilai manfaat besar sekali untuk masyarakat ketika kita melakukan hal-hal yang terbaik, ya menyelesaikan permasalahan pembangunan, ya masalah sosial. Tentu juga 3 pokok kita, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Dari aspirasi masyarakat, selain dari musrenbang. Nah kita sekarang bukan musrenbang aja, musrenpat namanya, musren PAD. Jadi kita bicara kemampuan dari suatu wilayah itu tentu bagaimana melihat potensi-potensi PAD, dan ini semua harus bertanggung jawab. Ya, saya menyitir satu ketika Rasulullah berada di negeri Syam,
menyampaikan kepada orang-orang kaya, ya masyarakat di pasar bahwa akan dinaikkan pajaknya. Itu malah ditanya, loh kok baru sekarang disampaikan ya Rasulullah. Artinya alangkah nikmatnya mereka-mereka yang betul-betul sadar akan kewajibannya membayar pajak, kemudian tentu membangun untuk semuanya, dan untuk digunakan untuk membangun. Jadi apa yang ada dari PAD tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat gitu. Ya. Nah Pak, dari segi pendidikan Pak, perkembangan pendidikan di Kota Metro Pak, seperti apa saat ini Pak? Pada pandemi COVID-19 ini, sebelum kita masuk pada ketentuan KPCPEN, jadi Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kita belum mengenal levelisasi, tapi zona dulu ya. Zonasi ya. Begitu kita masuk di level, kita masuk awalnya level 3, level 3. Maka untuk pembelajaran tatap muka itu dilakukan simulasi dulu, tidak langsung. Kenapa? Kita tahu bahwa anak-anak kita belum divaksin, ya. Walaupun Metro menetapkan yang pertama kali juga. Untuk vaksin anak dan ibu hamil itu juga, kemudian juga guru-guru alhamdulillah sudah divaksin semua, kecuali yang memang mempunyai kontraindikasi, kontraindikasi tidak bisa dipaksakan. Nah alhamdulillah dalam prosesnya kita melakukan simulasi dulu. Jadi kita membentuk yang disebut Satgas COVID tingkat sekolah. Alhamdulillah kita lihat, coba di Metro ini cuci tangan pakai sabun itu sudah permanen di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Harapan kita di fasilitas umum, kesadaran masyarakat di rumah-rumah. Dan kita kemarin mendapat penghargaan juga dalam STBM sanitasi total berbasis masyarakat. Dari 570 kabupaten kota, kita ada 5 kabupaten kota yang sudah masuk dalam STBM berkelanjutan. Nah, kita juga mendapat apresiasi dalam hal apa supply. Jadi ini juga menjadi petunjuk bahwa masyarakat Metro ini sadar sekali akan kesehatan, ya STBM, PHBS, pola hidup bersih sehat, gerakan masyarakat sehat, dan harapannya tentu akan lebih baik lagi ke depan. Memang dimuncul dari kesadaran masyarakat. Dan pemerintah juga dalam hal ini harus bisa melihat seberapa jauh kebutuhan sarana prasarana yang akan diberikan. Nah itulah simulasi dari pandemi ini. Kita banyak mendapatkan anugerah dari Allah juga rupanya. Ketika kita tidak mengeluh, kemudian sifat manusia itu kan dia belajar terus belajar, kemudian dia akan bertahan pada permasalahan yang ada. Nah kalau dia melakukan hal-hal gitu, itulah yang saya sampaikan, Metro ini dengan masyarakat pendidikannya yang sudah dengan IPM yang cukup tinggi 77,19 tadi. Jadi alhamdulillah dari SD yang sekarang udah pembelajaran tatap muka sudah berjalan, tentu mengikuti 4 SKB ya, ketentuan dari 4 SKB Menteri ya. Tetap kita harus jaga sampai betul-betul kita nanti kan mau mencapai vaksin anak, yaitu umur 6 sampai 11 tahun. Nah, termasuk di PAUD, di TK, SD, SMP sudah semua alhamdulillah. Tapi tetap saya hanya pesan sekali lagi untuk tetap waspada, karena varian-varian mungkin akan muncul, dan anak-anak kita memang belum semua divaksin. Capaian vaksin 2 masyarakat pun belum 100%. Kalau kita melihat kolektif immunity kita sudah masuk kena di kisaran 80 sekian, sehingga masuk herd immunity. Ini bisa dibuktikan bahwa dalam 5 minggu ini tidak ada kasus di Metro. Kita tetap tes dan tracing. Tetap juga tes tracing, masker tetap, ya Pak ya? Iya, saya menghimbau kepada masyarakat ya harus tetap prokes yang dijalankan. Dan
Ingat Nataru ini jangan banyak mobilisasi, gitu. karena kita tidak tahu ya. Itu sebab pemerintah kembali mengeluarkan Level 3 nanti tanggal 22 Desember sampai tanggal 2. Jadi pemerintah kita itu sudah membaca dengan baik sekali, sehingga kita mata dunia itu melihat Indonesia ini mampu menghadapi situasi pandemi seperti ini. Itulah kita masyarakat yang berbudaya, saya kira. Iya. Pak, sebagai wali kota terpilih 2021-2024 ya, apa sih Pak yang menurut Bapak harus dikembangkan, terus perubahan apa yang patut dilakukan untuk mewujudkan visi misi ketika Bapak dulu ingin mengembangkan Kota Mitro sebagai wali kota, Pak? Ya, saya tentu punya harapan besar sekali terhadap perkembangan kemajuan Kota Mitro. Jadi visi kita adalah terwujudnya Kota Mitro berpendidikan, pensipatan satu masyarakat yang sudah menempuh pendidikan. Kenapa? Kita lihat lama sekolah kita sudah hampir 11 tahun. Jadi kemudian harapan pendidikan itu sudah masuk hampir 15 tahun. Jadi misalnya seorang berumur 7 tahun, kalau kita hitung tambah 15, 22 tahun ya, itu sudah bisa lulus S1 malah. Bukan D3, S1. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sudah berpendidikan. Nah, yang lanjutnya adalah sehat sejahtera, sehat jasmani, rohani, sosial, jangan lupa. Kita sehat kalau sosial itu. Jadi indikator manusia sehat tidak hanya sehat jasmani, rohani, tapi sosial. Dia bisa bermasyarakat, memudahkan orang, ya, kemudian membantu, bergotong royong, dan jangan lupa kesejahteraan. Karena maksudnya outcome-nya adalah kesejahteraan, tapi yang berbudaya juga. Maka visinya terwujudnya Kota Mitro berpendidikan, sehat, sejahtera, berbudaya. Nah, untuk mencapai itu harus kerja keras tentunya kan. Ya, melalui 5 misinya. Misi yang pertama adalah bidang pendidikan, kita akan mencapai gemerlang. Gemerlang itu adalah generasi emas Metro Cemerlang. Kita tahu roadmap Indonesia Merdeka 100 tahun itu akan tercapai pada 2045, Indonesia emas. Nah, kita sudah sambut. Misi pertama adalah bagaimana peningkatan pendidikan yang berkualitas, sarana prasarana, sumber daya manusia. Saya bilang tadi, investasi paling hebat berkelanjutan adalah investasi sumber daya manusia. Metro kan tidak punya sumber daya alam batu bara, tapi dengan ini adalah karunia, sehingga masyarakat Metro menanam. Ya, kita ingin ruang terbuka hijau kita akan lebih hidup, lebih hijau. Kita punya kampung pengangguran. Pengangguran itu anggur hidup di Metro ini. Lihat di pandemi seperti ini, pasar ya pada Payungi, Pasar Tejo. Kemarin saya baru juga meresmikan Grojok Padas, ya. Kemudian Jamur, ya, Pasar Jamur. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Metro itu sangat menggeliat sekali. Dan tentu harapan sesuai tadi pertanyaan, kita ingin bangun Metro sebaik-baiknya. Intinya begitu, bersama-sama. Ya, cita-cita ini tentu adalah cita-cita semua masyarakat Kota Metro. Ya. Terakhir Pak, saran himbauan untuk masyarakat Metro khususnya, Pak. Ya, pertama kali tentu terima kasih kepada masyarakat Metro. Karena masyarakat Metro adalah masyarakat yang sangat berdaya sekali. Genetiknya sudah unggul. Tentu pemerintah membaca hal seperti ini, maka di pandemi COVID-19 ini tetap sabar. Kita tidak perlu berselisih lagi, karena sudah jelas ya. Saya membaca satu jurnal bahwa mereka terseleksi menjadi superhuman. Vaksinasi sangat penting sekali. Ya, silakan tetap jaga protokol kesehatan, vaksinasi, tingkatkan ekonomi. Kita berpacu, kita butuh kecepatan dan tepat. Kita butuh bergotong royong. Dan jangan lupa selalu berserah diri pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah apa yang kita kerjakan ini mendapatkan selalu petunjuk dari Allah SWT dan ridhonya. Iya.
Ya pemirsa, itu dia bincang-bincang kita di Dialog Hadir Untuk Negeri bersama Wali Kota Metro Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOGK. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincangnya. Sukses untuk Kota Metro dan sehat Amin. selalu, Bapak. Barakallah. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Mas Abdi, ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.